serta anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini Kamis tanggal 9 Mei 2024 kita boleh datang untuk beribadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita percaya bahwa lewat kematian, kebangkitan sampai dengan kenaikan ke surga, kita semua boleh ada. Iya, saya sampaikan satu surat masuk Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, Klasis Wondama, Jemaat Betania Wasil 1, Panitia Lokal Sidang Sinode ke-19 Jemaat Betania Wasil, nomor titik 2 02 garing A datar 12 titik A titik 3 garing B datar 21 garing 5 garing 2024 perihal undangan. Ya, ini ditujukan kepada Bapak Ibu warga jemaat di tempat salam sejahtera dalam Kristus sehubungan dengan persiapan panitia lokal Sidang Sinode ke-19 Jemaat GKI Betania Wasio. Maka dalam kasih Kristus kami mengharapkan Bapak Ibu saudara-saudari untuk menghadiri rapat yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 jam 17.00 atau jam 5 sore, tempat gedung Gereja Betania Lama. Agenda pemanfaatan kebun jemaat 2 proses pencarian dana. Dengan demikian undangan kami atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Panitia Lokal Sidang Sinode ke-19 Jemaat GKI Betania Wasio. Ketua Penatua Yudanus Rundar, Sekretaris Bapak Preye Rundar. Tembusan PHMJ Betania Wasio. Ya, jadi saya tambahkan sebagai PHMJ, harap supaya undangan isi kalau sudah diterima oleh Bapak Ibu, saudara-saudari yang terlibat dalam kepanitiaan, harap supaya jam 5 sore datang mengikuti rapat, karena ini sangat penting. Kebun sudah bersih, tetapi hampir satu bulan kita tidak tengok kebun atau lihat, dan rumput sudah tinggi, dan rumput baru pasti kebun juga sudah tunas. Sangat mengharapkan kehadiran Bapak Ibu saudara-saudari untuk dapat mengikuti rapat pada sore hari jam 5. Nanti sebentar undangan sudah dikasih oleh saudara sekretaris. Bapak Ibu warga jemaat yang melayani ibadah kenaikan Tuhan Yesus, Ibu Pendeta Christine Mawene sesi selamat beribadah. Berkati Tuhan, dengan penuh kasih saya menjemput Bapak Ibu bangkit berdiri dan kita akan menyanyi dari dalam nyanyian rohani nomor 3 untuk menyambut ibadah kita di pagi hari ini. Nyanyian rohani nomor 3 ayatnya yang pertama. Hormat bagi Allah Bapa. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Salam kasih dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus turun dalam persekutuan ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga di hari ini. Jemaat disilahkan duduk kembali. Mari bersama-sama kita melakukan nyanyian Mazmur 47 bait pertama dan baitnya yang ketiga. Nyanyian Mazmur 47 bait pertama dan baitnya yang ketiga. Dunia ada sorak
berikan kesempatan kepada vokal grup Rayon 6 untuk menyampaikan kesaksian pujian.
Untuk itu jemaat saya persilahkan berdiri. Saudara-saudaraku di dalam Tuhan, marilah kita mendengar hukum Tuhan berdasarkan Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Firman Tuhan tertulis demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikian hukum Tuhan diperdengarkan bagi kita sekalian. Jemaat disilahkan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai manusia biasa dalam melakoni hidup dan kesaksian kita hari lepas hari, kita sadari bahwa kita tidak luput dari pelanggaran dan dosa. Oleh karena itu, marilah kita merendahkan diri dan mengaku dosa kita di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Inilah kami ya Tuhan, umat-Mu yang kembali boleh merayakan hari sukacita, kenaikan Tuhan kami Yesus Kristus ke surga. Bukan untuk meninggalkan kami sebagai anak-anak yatim piatu di dalam dunia ini, tetapi kami percaya bahwa Engkau yang naik ke surga, Engkau hendak menyediakan tempat bagi kami sekalian sebagai anak-anak. Tapi juga dalam kehidupan kami yang kami jalani tiap-tiap waktu, kami sadari sungguh ya Tuhan, dalam tugas yang Engkau berikan kepada kami ya Kristus, untuk menjadi saksi-Mu di dalam dunia ini, kami mengaku sungguh bahwa kami sering kali lalai dalam tugas kesaksian itu. Seringkali kami tidak memberitakan Kristus yang mati dan bangkit lalu naik ke surga, tapi terkadang kami memberitakan diri kami sendiri. Kami mengandalkan kekuatan kami, tapi juga kami tidak dengar-dengaran kepada-Mu. Hingga tugas kesaksian itu terkadang kami abaikan ya Tuhan. Ampunilah segala salah dan dosa kami. Sebab juga kami tidak mampu bersaksi dengan apa yang kami perbuat, apa yang kami katakan, tapi juga dengan apa yang kami pikirkan. Tuhan, dalam sayang-Mu kami mohon di hari ini, kasihanilah dan ampunilah kami dalam sayang-Mu yang besar. Demi Kristus Yesus yang telah naik ke surga, kami berdoa dan memohon. Amin. Nyanyian Kidung Jemaat nomor 40, mari kita melakukan bait pertama dan baitnya yang ketiga.
dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Amin. Kita sambut berita anugerah dengan melakukan Kidung Jemaat nomor 35 pada bait ketiga dan baitnya yang keempat. Kita hendak mengaku kepercayaan kita, jemaat saya undang untuk berdiri. Dalam persekutuan bersama semua orang percaya di segala zaman dan tempat, mari kita mengucapkan pengakuan iman percaya kita sesuai pengakuan iman Gereja Kristen Injili di Tanah Papua dengan bersama-sama berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, pemelihara segala yang diciptakan, dan yang menyediakan kehidupan kekal di dalam kerajaan-Nya. Aku percaya kepada Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan manusia dari dosa dalam kematian dan kebangkitan-Nya. Dialah Tuhan dan Kepala Gereja yang memerintah Gereja Kristen Injili di Tanah Papua dengan firman dan roh-Nya. Aku percaya kepada Roh Kudus yang membangun, memelihara, dan menuntun umat-Nya dalam kebenaran sampai kegenapan kerajaan Allah dalam kedatangan kembali Yesus Kristus. Aku mengaku bahwa Alkitab adalah firman Allah dan satu-satunya kesaksian tentang kenyataan Allah. Aku mengaku bahwa Gereja Kristen Injili di Tanah Papua adalah tubuh Kristus yang kudus dan am, yang mempersatukan umat manusia menjadi satu persekutuan surgawi di bumi. Aku mengaku mengasihi Allah dan sesama manusia dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Aku mengaku hidup kudus dan setia memberitakan Injil Kerajaan Allah di Tanah Papua dan bumi. Aku mengaku mengusahakan dan memelihara Tanah Papua
kesejahteraan, keadilan, dan kebahagiaan umat manusia. Kita melakukan nyanyian rohani nomor 40, bait pertama dan baitnya yang keempat. Yesus paduan suara Dorcas Tabita diberikan kesempatan untuk memuji Tuhan.
dengan hati dan jiwamu. Pandang ia naik tahtanya dengan kebesaran hormatnya.
membaca bagian firman Tuhan yang di hari ini dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita akan membaca dari Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai dengan ayatnya yang ke-53. Kita akan membaca Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai dengan ayatnya yang ke-53. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari berdoa memohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan kami yang maha baik, kami telah siap untuk kembali membaca dan merenungkan firman. Kami telah siap juga untuk ada dalam sukacita oleh karena Kristus yang naik ke surga. Tapi juga kami telah siap untuk menerima pengutusan yang daripada-Mu, ya Tuhan. Mari tuntun kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu ketika kami baca dan merenungkan firman Tuhan. Dan biarlah tiap-tiap kami bertemu dengan pengajaran yang berharga daripada Tuhan sendiri. Hamba berdoa di kesempatan hari ini, dengan segala keterbatasan dan kelemahan hamba-Mu, memohon Tuhan beri kuat dan berilah Roh-Mu menuntun hamba. Biarlah dalam seluruh perenungan firman dan peribadahan kami, hanya nama Tuhan dan kuasa Tuhan saja yang kami hormati. Bicaralah untuk kami ya Tuhan, sebab kami sedia untuk membaca dan merenungkan firman. Amin. Jemaat yang Kristus kasihi, pembacaan Alkitab bagi kita Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai dengan ayatnya yang ke-53. Saya akan membaca perikopnya dan kita akan baca bagian ini bersama-sama. Firman Tuhan bagi kita tertulis dari perikop kenaikan Yesus. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Sampai demikian pembacaan Alkitab bagi kita di hari yang penuh syukur dan sukacita ini. Pujian kepada Kristus sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak persekutuan yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Sebuah sukacita besar ketika hari ini kita boleh sampai lagi pada perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sekedar mengingatkan kepada kita, Bapak, Ibu, Saudara, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus itu didahului dengan penampakannya berulang-ulang kepada para murid sesudah kebangkitannya. Dan peristiwa penampakan ini terjadi selama 40 hari. Ada waktu 40 hari dari Kristus bangkit, dari kebangkitan Kristus sampai dengan dia naik ke surga. Alkitab mencatat bahwa selama waktu 40 hari ini Tuhan Yesus terus berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Kita baca itu dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 3 tertulis begini. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah.
Bapak Ibu Saudara yang Kristus Yesus kasihi, hari ini kita merayakan Yesus Kristus yang naik ke sorga. Peristiwa ini menjadi satu bukti bagi kita kembali bahwa Yesus benar-benar adalah Allah. Dia bukan sekedar mati, lalu bangkit, dan nanti mati lagi, tidak. Tapi Yesus yang benar-benar adalah Allah, sesudah ia bangkit, ia naik ke sorga dan tidak mengalami kematian kedua seperti manusia pada umumnya, yang bisa saja bangkit dari mati suri, tapi kemudian mengalami kematian yang sesungguhnya. Tapi Yesus tidak begitu. Maka peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga juga menjadi bukti bagi kita hari ini bahwa ia benar-benar adalah Allah. Nah, mengapa Tuhan Yesus naik ke sorga, Bapak Ibu Saudara jemaat? Pertama, Tuhan Yesus naik ke sorga berkaitan dengan apa yang sudah terjadi. Pertama, Tuhan Yesus naik ke sorga sekali lagi berkaitan dengan apa yang sudah terjadi. Dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 28 tertulis begini. Yesus sendiri bilang, "Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa." Berkaitan dengan apa yang sudah terjadi dalam Injil Yohanes 16 tadi menyatakan bahwa Yesus datang dari Bapa dan memang dia akan kembali kepada Bapa. Jadi memang Tuhan Yesus harus kembali kepada Bapa karena ia sudah menggenapi semua tugas yang diberikan oleh Bapa kepadanya yang harus ia jalankan di dalam dunia ini. Tapi juga alasan yang kedua, saudaraku, adalah tentang apa yang akan terjadi. Kalau alasan pertama tadi tentang apa yang sudah terjadi, bahwa Yesus sudah menggenapi tugas yang diberikan oleh Bapanya, maka alasan yang kedua adalah tentang apa yang akan terjadi. Dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 7, di sana tertulis begini, "Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu." Dalam bagian ini menyatakan bahwa Tuhan Yesus pergi atau naik ke sorga adalah supaya penghibur atau Roh Kudus itu diutus untuk datang kepada kita manusia yang ada di dalam dunia. Kalau Yesus tidak naik ke sorga, maka Roh Kudus itu tidak akan diutus. Roh Kudus itu tidak akan datang ke dalam dunia. Dan kalau Roh Kudus itu tidak datang, maka tidak akan ada pemberitaan Injil. Dan mungkin hari ini juga tidak ada gereja di dalam dunia. Tapi juga kita tahu bahwa tujuan lain dari Yesus naik ke sorga adalah untuk menyediakan tempat bagi kita di rumah Bapa, supaya nanti kita semua bersama-sama dengan Dia. Seperti yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 2 dan ayatnya yang ketiga. Saudara-saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus, cerita tentang kenaikan Tuhan Yesus yang dituturkan oleh Lukas dalam Injilnya ini, kalau kita membaca, ini ceritanya sangat pendek sekali. Ini berbeda dengan cerita lengkap yang juga dituliskan oleh Lukas pada bukunya yang kedua, yaitu Kisah Para Rasul. Kalau di kitab Kisah Para Rasul ceritanya ada sedikit panjang, Bapak Ibu Saudara. Tapi di Injil Lukas cerita tentang kenaikan Tuhan Yesus ini pendek sekali. Tapi dalam cerita yang sangat pendek ini ada dua hal yang menarik untuk kita perhatikan, Bapak Ibu Saudara jemaat. Pertama, hal yang menarik pertama adalah tanda perpisahan mereka adalah berkat. Tanda perpisahan mereka adalah berkat. Kita bisa bilang bahwa peristiwa kenaikan Tuhan Yesus adalah sebuah peristiwa perpisahan.
Jadi hari ini sebenarnya kita merayakan sebuah peristiwa perpisahan. Tapi ini bukan sebuah peristiwa perpisahan yang menyedihkan. Biasanya di mana-mana peristiwa perpisahan itu bikin orang sedih. Tapi ini bukan sebuah peristiwa perpisahan yang menyedihkan. Mengapa? Sebab kita melihat bahwa bagaimana cara Tuhan Yesus berpamitan dengan murid-muridnya adalah dalam sebuah cara yang begitu agung. Ayat 50 bilang, ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Cara perpisahannya begitu agung. Tuhan Yesus tidak pergi dalam keadaan tidak senang atau dalam keadaan kesedihan, tidak. Tapi ia pergi dalam kasih. Dan Yesus memberkati para murid sebagai seseorang yang memang punya wewenang untuk memberikan hal itu. Dan dia meninggalkan berkatnya bersama dengan para murid. Ayat 51 ajak kita juga untuk melihat Bapak Ibu Saudara. Di sana tertulis begini, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Bagian ini mau menegaskan bahwa meskipun sekarang Yesus terpisah dari mereka, bukan berarti bahwa berkatnya terhenti sampai di situ saja. Tidak. Sebab tugasnya sebagai perantara bagi semua orang miliknya yang kini ia jalankan di surga, itu merupakan kelanjutan dari berkatnya. Kita lihat ini cara berpisah yang agung. Yesus bukan sekedar kasih berkat lalu kasih turun tangan, tidak. Tapi sementara ia memberkati, lalu ia terangkat, ia berpisah dari mereka dan ia terangkat ke surga. Yesus mulai memberkati mereka sejak ia masih berdiri berpijak di bumi, dan ia terangkat ke surga supaya bisa terus mencurahkan berkatnya ke atas mereka dan kepada semua orang yang percaya kepada Kristus lewat pemberitaan para murid. Bapak Ibu Saudara, persekutuan yang Yesus kasihi, bagian pertama ini mau kasih tahu kepada kita bahwa ternyata ada peristiwa perpisahan yang indah juga. Di antara begitu banyak perpisahan-perpisahan yang pada umumnya terjadi, biasanya orang kalau berpisah itu selalu diwarnai dengan perasaan sedih, perasaan kecewa, kadangkala pisahnya itu sakit hati, marah, perasaannya dihianati, dilengkapi dengan air mata, salah paham, adu mulut, bahkan baku pukul. Tapi perpisahan ini berbeda. Perpisahan ini berbeda. Perpisahan ini indah sekali, sebab tanda perpisahannya adalah berkat. Tanda perpisahannya adalah berkat. Maka bagian ini mau kasih ingat kepada kita semua Bapak Ibu Saudara, bahwa sekalipun Tuhan Yesus sudah pergi kembali kepada Bapanya, tapi berkatnya selalu menyertai semua orang yang percaya kepadanya. Amin. Yesus sudah pergi, tapi tangannya yang tetap terangkat itu menjadi bukti bahwa berkatnya ada selalu menyertai kita semua yang percaya kepadanya. Berkatnya itu juga memberi keteguhan dalam hati kita bahwa Allah menyertai kita, Allah memelihara kehidupan kita dalam apapun kondisi yang kita alami. Dan berkatnya itu juga yang memampukan untuk kita hidup dalam pengharapan untuk menantikan kedatangannya kembali. Seperti yang Yesus bilang dalam Matius 28 ayat 20b yang terakhir. Yesus bilang, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu Saudara, bagian ini juga bagi saya seperti memberi sebuah bagian untuk mengingatkan kita bahwa yang namanya perpisahan dalam Yesus, yang namanya perpisahan
dalam persekutuan milik Kristus, yang namanya perpisahan dalam pekerjaan Tuhan, itu haruslah meninggalkan berkat. Tidak boleh meninggalkan kepahitan, tidak boleh meninggalkan batu sandungan, dan lain sebagainya. Kalau orang berpisah dalam persekutuan milik Kristus, itu haruslah meninggalkan berkat. Tidak boleh meninggalkan perasaan yang lain-lain selain daripada berkat dan sukacita. Bagian kedua, Bapak Ibu Saudara, yang kita membaca dari bagian ini, pelajaran besar adalah respon yang positif atas sebuah perpisahan. Respon yang positif atas sebuah perpisahan. Pada umumnya, Bapak Ibu Saudara, kita jarang sekali merespon sebuah perpisahan dengan perasaan yang baik. Jarang sekali. Kalaupun ada, mungkin hanya sedikit, 1-2 saja dalam 1-2 kejadian atau peristiwa. Tapi lihatlah bagaimana sikap para murid sesudah Tuhan Yesus naik ke surga. Dalam pembacaan kita ayat 52 dan 53 bilang begini, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Lihatlah bagaimana sikap para murid sesudah mereka berpisah dengan Tuhan Yesus. Mereka sujud menyembah kepadanya, pulang dengan sangat bersuka cita. Tapi ketika mereka pulang, mereka tidak sibuk dengan hal yang lain. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Hal ini kasih tahu kepada kita, Bapak Ibu Saudara, bahwa cara berpisah yang agung, yang baru saja mereka alami dengan guru mereka, cara berpisah yang agung itu menimbulkan rasa kagum yang luar biasa dalam diri para murid. Tapi juga cara berpisah yang agung itu menimbulkan rasa syukur yang luar biasa dalam diri para murid. Dan perasaan inilah yang menggerakkan mereka untuk sujud menyembah Dia. Kita membayangkan bahwa cara berpisah yang agung ini juga yang kemudian menimbulkan perubahan besar yang menakjubkan dalam diri para murid. 40 hari saja, Bapak Ibu Saudara. 1 bulan lebih 10 hari, 40 hari saja. Para murid yang tadinya kebingungan, yang tadinya penakut, yang tadinya tidak berdaya karena kematian Yesus, sekarang mereka berubah jadi orang yang bersukacita. Sekarang mereka berubah jadi orang yang pemberani. Mereka yang sebelumnya sedih sekali karena ditinggal mati oleh guru, tapi sekarang mereka merespon dengan menyembah Dia. Dulu mereka sedih sekali ketika Yesus bilang bahwa Yesus akan meninggalkan mereka. Tapi sekarang mereka dipenuhi sukacita sesudah melihat Yesus naik ke surga. Mereka yang beberapa hari sebelumnya gemetar ketakutan di balik pintu yang terkunci, bersembunyi dari para pemimpin agama. Tapi sekarang mereka berani menyatakan diri mereka sebagai pengikut Yesus. Ini kasih tahu kepada kita bahwa cara berpisah yang agung itu membuat para murid terus memuliakan Allah dengan apa yang mereka lakukan setiap waktu. Saudara-saudaraku di dalam Tuhan, bagian yang kedua ini memberitahu kepada kita tentang apa tugas kita yang masih tinggal di bumi ini, dan apa tugas kita yang sedang kedatangan Kristus kembali. Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, Tuhan Yesus telah memberikan berkat-Nya kepada para murid. Kita juga menerima berkat itu di hari ini. Kita semua sekarang ini diberikan tugas juga untuk bersaksi tentang Dia dengan sukacita dan setia. Kita diberikan berkat untuk menjalani tugas kesaksian itu dengan setia
dan dengan bertanggung jawab. Berkat dari Tuhan Yesus itu juga yang memampukan kita untuk menyembah dan memuliakan Allah. Bapak Ibu Saudara, menyembah Allah bukan hanya berarti memuji Dia dengan mulut kita, tapi menyembah Allah berarti juga menghormati Dia, mentaati Dia dengan seluruh aspek hidup kita, tapi juga memuliakan Dia dengan segala yang kita lakukan dalam hidup ini. Kalau begitu, tugas kita hari ini Bapak Ibu, kita ditinggalkan, tapi ditinggalkan dengan sebuah berkat. Berkat itu perlu kita pakai dalam tugas kesaksian kita. Dalam tugas kesaksian itu, mari kita melakukannya dengan sukacita dan setia. Jangan banyak bersungut-sungut dalam tugas kesaksian kita, tapi juga jangan lari dari tugas dan tanggung jawab untuk bersaksi itu. Tapi biarlah hari ini, sebagai murid-murid Kristus yang sudah menerima berkat dari Tuhan ketika Ia naik ke surga, mari kita menunjukkan perubahan hidup sebagaimana para murid yang kembali dengan sukacita. Tapi juga marilah menjalani tugas kesaksian kita dalam dunia ini dengan terus mewartakan kabar baik dan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Kristus yang telah naik ke surga memberkati kita semua dalam perjalanan hidup, kesaksian dan pelayanan kita hari lepas hari. Amin. Mengaminkan pemberitaan firman Tuhan, diberikan kesempatan solo PW kelompok 5. Dengan satu lawan kemuliaan, Tuhan Yesus telah terangkat ke dalam hati makhluk kebenaran. Soraklah, bulan bintangnya kawal soraklah. Malaikat dan malaikat bersoraklah. Kristus yang naik ke sorga yang kita peringati di hari ini terus mengangkat tangannya dan memberkati kita. Oleh karena itu hari ini kita masih terus merasakan bahwa hidup kita terus diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu marilah kita bersama-sama menyatakan syukur kita dengan memberikan persembahan kita kepada-Nya. Sementara jemaat menyiapkan persembahan
ucapan syukur masing-masing. Dengarlah pengajaran firman Tuhan bagi kita seperti tertulis dalam Roma 12 ayatnya yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mengiringi pemberian kita, mari melakukan nyanyian Kidung Jemaat 289, bait pertama dan seterusnya sampai dengan persembahan selesai kita kumpul. Kidung Jemaat 289, Tuhan Pencipta semesta. Tuhan
Payung 7 untuk menyampaikan kesaksian pujiannya 2 lagu sekaligus. Tuhan
mari kita berdoa dalam doa syafaat, juga berdoa menyerahkan persembahan kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu yang kami rasakan hari ini. Kami boleh berkumpul kembali sebagai umat-Mu yang telah boleh merayakan masa raya Paskah dengan merayakan Kristus yang bangkit dan memberi hidup yang baru bagi kami. Tapi juga hari ini kami merayakan bahwa Kristus yang bangkit itu sebagai Allah yang hidup. Engkau naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kami sekalian di rumah Bapa. Supaya kami tahu bahwa perjalanan hidup kami di dunia ini tidak akan berakhir dengan sia-sia ya Tuhan. Tapi kami percaya bahwa tiap orang yang menaruh iman percaya kepada Tuhan satu saat akan duduk bersama dengan Engkau di dalam surga. Tapi juga kami percaya bahwa Engkau yang naik ke sorga ya Kristus menganugerahkan Roh Kudus kepada kami, supaya kami tidak hidup sendirian di dalam dunia ini berjuang melawan setiap kejahatan dunia. Tapi kami tahu Roh Kudus memimpin kami dalam hidup yang benar. Terima kasih untuk karya-Mu yang begitu besar, yang boleh kami rayakan kembali di hari ini. Kami percaya bahwa tangan-Mu yang terangkat memberkati para murid ketika Engkau naik ke sorga ya Kristus. Tangan yang memberkati itu juga ada memberkati kami semua jemaat Betania Warsaw di hari ini. Tapi juga memberkati semua anak-anak Tuhan yang ada dalam peribadahan di hari ini, merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kami percaya berkat itu akan menemani kami dalam perjalanan hidup, baik ketika kami ada di masa yang baik maupun di masa yang sukar menurut pikiran kami manusia. Tapi juga berkat itu akan menyertai kami dalam tugas kesaksian yang Tuhan percayakan bagi kami. Sebagai murid-murid-Mu, sebagai orang-orang yang telah menerima hidup yang baru, kami juga perlu menjalani hidup ini dalam pembaharuan oleh-Mu ya Kristus, supaya jangan kami tinggal lagi dalam kehidupan kami yang lama, tapi dalam sukacita dan pengutusan oleh-Mu ya Kristus, kami jalani tugas dan panggilan kami tiap-tiap waktu dalam pertolongan-Mu. Hamba berdoa bagi semua umat, secara khusus di tengah pelayanan Jemaat GKI Betania Warsaw, dari rayon 1 sampai dengan rayon 9, semua orang yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Hamba percaya bahwa Tuhan hendak pakai tiap orang dalam apapun keterpanggilan mereka untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami tidak hanya cerita tentang Tuhan dan kebaikan-Mu, tapi juga segala kebaikan-Mu itu dan semua bagian yang Tuhan ajarkan bagi kami juga kami lakukan, dan itu menjadi kesaksian yang hidup bagi banyak orang. Dimanapun umat-Mu berdiri, berilah Roh-Mu bersama dengan kami semua, supaya hidup kami berdampak bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, dalam berkat yang Engkau ada anugerahkan bagi kami tiap-tiap waktu, kami boleh bawa persembahan kami hari ini, baik persembahan puji-pujian yang telah boleh disampaikan oleh setiap kelompok vokal grup, tapi juga solo, dan bersama dengan pujian kami sebagai jemaat. Mari terimalah puji-pujian kami Tuhan, pakai bibir mulut kami untuk terus menyanyikan kasih Tuhan dan menyembah Engkau. Tapi juga biarlah bukan hanya bibir dan mulut kami, seluruh hidup kami juga kami persembahkan bagi-Mu. Juga dalam ibadah ini Tuhan, kami sudah beri persembahan syukur dalam tangguh, dalam kotak persembahan yang disediakan dalam rumah Tuhan, tapi juga dalam persembahan khusus yang ada ditaruh di meja altar ini. Mari Tuhan memberkati setiap pemberian ini. Bersama dengan persembahan syukur jemaat, ada beberapa keluarga yang boleh membawa pengucapan syukur dalam ibadah di hari ini. Kami berdoa untuk 2 keluarga yang tidak menyebut nama, yang boleh mengucap syukur atas setiap berkat dan kebaikan Tuhan. Mari terimalah pengucapan syukur mereka ya Bapak. Tapi juga bersama dengan keluarga O Baransano, kami mengucap syukur untuk pertambahan usia dari anak Stephen Baransano pada tanggal 8 Mei genap berusia 12 tahun.
Bersama dengan keluarga Octavianus Kimburi, kami juga mengucap syukur untuk ulang tahun dari anak cucu Merlin Somawi Imbu yang hari ini 9 Mei 2024 genap berusia 7 tahun. Juga bersama dengan Ibu Orpa Manau Rahmat, kami bersyukur untuk ulang tahun dari cucu Melanesia Atutui Rahmat yang pada tanggal 6 Mei boleh berusia 4 tahun. Tuhan, mari berkati anak-anak kekasih kami dalam pertumbuhan dan perkembangan mereka. Berilah tahun-tahun hidup mereka bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa, yang hebat, tapi juga yang dengar-dengaran kepada orang tua, terlebih menjadi anak Tuhan yang luar biasa. Juga bersama dengan keluarga S. Alfarai, kami mengucap syukur untuk ulang tahun dari istri terkasih Ibu Foni Kewere Alfarai yang pada tanggal 6 Mei 2024 boleh berusia genap 41 tahun. Mari berkati hamba-Mu ya Tuhan dalam setiap tugas keterpanggilan hamba sebagai pelayan Tuhan, sebagai abdi negara, tapi juga sebagai seorang istri dan mama dalam hidup keluarga. Biarlah tahun-tahun hidupnya juga Tuhan terus menganugerahkan berkat yang daripada-Nya. Mari terima seluruh pengucapan syukur jemaat-Mu ya Tuhan, bersama dengan persembahan persepuluhan dari jemaat Tuhan. Kami berdoa untuk persembahan persepuluhan dari keluarga Domingus Kubiani, dari keluarga Teh Urus, dari Ibu Ye Orintaman, dan dari keluarga Pahlawan Tobi. Hamba-hamba-Mu yang menyebutkan nama mereka dalam persembahan persepuluhan mereka, Bapa memberkati. Tapi juga bersama dengan 4 keluarga yang tidak menyebutkan nama, tapi kami percaya Tuhan mengenal mereka, mengenal hidup pekerjaan usaha yang mereka tempuh. Mari Bapa juga memberkati, biarlah seluruh persembahan persepuluhan ini menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan, tapi juga menjadi persediaan makan di dalam rumah Tuhan, untuk boleh menopang setiap pekerjaan pelayanan yang berlangsung, baik di tengah Jemaat Betania Workshop, di Klasis GKI Wondam, tapi juga dalam pelayanan Sinode GKI di Tanah Papua. Terima kasih Tuhan, ini persembahan kami. Terima hati hidup kami, waktu, tenaga kami, juga karunia dan talenta yang Tuhan percayakan bagi kami. Biar kami mempersembahkan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami taruh seluruh peribadahan yang telah boleh kami lakukan. Bapa terima menjadi persembahan tangan kami di hadapan-Mu. Setiap kami yang telah boleh melayani dalam bagian tugas kami masing-masing di hari ini, kiranya Tuhan memberkati kami. Dan biarlah umat-Mu ketika mereka pulang kembali ke rumah mereka masing-masing, ibadah ini akan kami teruskan dengan berlaku sebagai saksi-saksi Kristus dalam hidup dan kehidupan kami tiap-tiap waktu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, bersyukur, dan bawa seluruh persembahan kami kepada Tuhan. Amin. Jemaat yang Kristus kasihi, kita akan mengakhiri ibadat kita di hari ini. Saya undang jemaat untuk berdiri. Saudara-saudaraku, Kristus yang naik ke sorga menunjuk kita untuk bersaksi tentang siapa Dia dan apa yang telah diperbuatnya. Ingatlah bahwa untuk tugas bersaksi tidak sama dengan sekedar berbicara. Bersaksi mesti terjadi lewat sikap hidup kita sehari-hari. Ingatlah, Tuhan Yesus sendiri telah berpesan bagi kita seperti tertulis dalam Matius 10 ayat 16. Lihat, Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Mengakhiri ibadah kita, mari melakukan nyanyian rohani 67, bait pertama, kedua, dan ketiga. Bait yang keempat kita akan lakukan sesudah kita terima berkat Tuhan. Nyanyian rohani 67. Di surga
dan pergilah dengan selamat. Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari melakukan bait yang keempat dari nyanyian rohani umat dan dari jauh bersinarlah cahaya kasih. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Demikian ibadah kita, ibadah memperingati tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sebelum kita kembali ke kehidupan kita sehari-hari, mari kita bersaat teduh Tuhan. Saat teduh selesai, waktu selanjutnya diberikan kepada ibu sekretaris jemaat. Shalom, selamat siang, Bapak Ibu warga jemaat dan Tuhan Yesus kasihi. Ibadah kita telah selesai. Diberikan kesempatan kepada warga jemaat untuk bersalaman di tempat duduk. Pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Betania Wasir 1 dan warga jemaat mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Pendeta Christine Mawene SSCTO yang telah melayani ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Doa kami Tuhan Yesus yang punya pekerjaan senantiasa memberkati Ibu dalam tugas dan pelayanan. Pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Betania Wasir 1 mengucapkan terima kasih banyak kepada pemain musik Amat Chelsea Rumbekwan yang telah mengiringi puji-pujian sepanjang ibadah berlangsung. Tuhan memberkati. Solo Paduan Suara Vokal Group yang telah mempersembahkan puji-pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih juga kami sampaikan kepada multimedia. Terima kasih juga kami sampaikan kepada semua majelis jemaat yang melayani. Terima kasih juga kami sampaikan kepada semua warga jemaat yang telah menghadiri ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan memberkati. Iya. Disampaikan kepada semua anggota PKB Jemaat Betania bahwa ibadah PKB akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024. PKB yang dikunjungi PKB Rayon 4 KSP Simeon. Liturgi Bapak Daud Arumsore, pelayan firman Penatua
Agus Bonggolbo, bentuk ibadah PA. Ya, ini disampaikan kepada kami lewat Ketua PKB supaya Bapak-Bapak yang dikunjungi mempersiapkan diri, tetapi pelayan liturgi dan firman juga mempersiapkan diri. Iya, saya sampaikan kembali pemberitahuan yang tadi sudah diawali dalam Warta Pagi. Sehubungan dengan persiapan panitia lokal sidang sinode ke-19 Jemaat PKI Betania Wasior, maka dalam kasih Kristus kami mengharapkan Bapak Ibu saudara-saudari yang terlibat di dalam kepanitiaan agar dapat ambil bagian pada rapat yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 jam 17.00 atau jam 5 sore tempat gedung Gereja Betania Lama. Agenda pemampatan kebun jemaat, 2 proses pencarian dana. Jadi harap supaya Bapak Ibu yang terlibat dalam panitia dapat ambil bagian pada pertemuan pada jam 5 sore sebentar. Jumlah kehadiran kita yang mengikuti ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, laki-laki dewasa 68, anak perempuan 130, anak laki-laki kecil 46, anak perempuan kecil 67. Jumlah kehadiran kita yang mengikuti ibadah dari pagi sampai dengan siang hari ini berjumlah 311 jiwa. Kita berikan kemuliaan untuk Tuhan. Dari kasih-Mu Tuhan sahabatku, kelaparan-Kah, ketelanjangan-Kah, tak satu pun, apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku. Aniayakah, penderitaanKah, tak satu pun, tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Tuhan, ajar kami percaya kasih-Mu melebihi segala-galanya, melebihi pergumulan kami, bahkan melebihi penderitaan kami. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku? Sakit, penyakit, pencobaan-Kah, tak satu pun, tak satu
memisahkanku.